Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soli dan solihah? Semoga anak-anak di rumah selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita akan kembali belajar pendidikan agama Islam untuk siswa kelas 4 pelajaran 9, subtema 2, makna bacaan sholat. Untuk itu, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, mari terlebih dahulu kita berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita dalam menerima ilmu dan kelak kita bisa mengamalkannya. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkan ilmu kepadaku dan berilah aku pemahaman. Amin. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, siswa mampu memahami makna atau arti bacaan sholat. Kemudian yang kedua, siswa mampu menunjukkan contoh makna ibadah sholat. Makna bacaan sholat. Nah, anak-anak coba kalian perhatikan, amati gambar di bawah ini. Ya, di sini gambar sedang belajar di ruang kelas yang dibimbing langsung oleh ibu guru. Pembelajaran ini adalah pembelajaran bacaan sholat. Yang pertama dituliskan adalah Allahu Akbar, artinya adalah Allah Maha Besar. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk anak-anak perhatikan pembelajaran selanjutnya. Makna bacaan sholat. Sholat adalah ibadah dengan cara menghadap kepada Allah secara langsung. Ketika menghadap itulah kita membaca bacaan sholat. Jadi kita sholat itu pada dasarnya adalah sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melakukan gerakan dan bacaan yang sudah dituntun oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentu ketika kita membaca bacaan sholat itulah maka kita juga perlu mengetahui makna atau arti dari bacaan sholat. Kenapa kok kita harus mengetahui makna dan arti bacaan sholat? Supaya sholat kita semakin khusyuk, ya, semakin kita mengetahui apa saja doa-doa atau arti dari doa yang kita panjatkan selama ibadah sholat. Yuk perhatikan pelajaran selanjutnya. Bacaan sholat. Yang pertama adalah takbiratul ihram. Kita mengangkat kedua tangan dan membaca Allahu Akbar. Artinya adalah Allah Maha Besar. Kemudian tangan kita bersedekat di atas perut atau di dada dan kita membaca doa iftitah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini adalah lafal atau doa iftitah. Kemudian arti dari doa iftitah adalah Allah Maha Besar. Segala puji bagi Allah dan Maha Suci Allah sepanjang pagi dan petang. Sungguh aku hadapkan wajahku kepada wajahmu yang telah menciptakan langit dan bumi dengan penuh kelurusan dan penyerahan diri, dan aku tidak termasuk orang-orang yang mempersekutukanmu. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku
hanya untuk Rabb semesta alam. Tidak ada sekutu baginya dan memang aku diperintahkan seperti itu. Dan aku termasuk hamba yang berserah diri. Ya, ini adalah arti doa iftitah. Selanjutnya setelah kita membaca doa kita membaca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini termasuk dalam rukun sholat yang harus kita baca. Maka ketika kita sholat, ya harus membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian arti surah Al-Fatihah. Ya, surah Al-Fatihah ini adalah Ummul Quran atau induknya Al-Quran dan dia surah pertama. Karena dia surah pertama, maka basmalah termasuk dalam hitungan ayat surah Al-Fatihah. Artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepadamu, hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, dan bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka orang yang sesat. Ini arti dari surah Al-Fatihah. Kemudian setelah kita membaca surah Al-Fatihah, maka kita membaca surah pendek dalam Al-Quran. Nah, ini anak-anak, terserah anak-anak mau membaca surah apa saja yang anak-anak hafal. Mau 3 qul huwallah, atau qul a'udzu birabbil falaq, atau qul a'udzu birabbin nas, dan yang lain silahkan yang dihafal oleh anak-anak. Kemudian setelah kita membaca surah dalam Al-Quran, selanjutnya kita ruku. Nah, pada saat ruku yang kita baca adalah Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ya, ini dibaca sebanyak 3 kali. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Artinya, Maha suci Tuhanku yang Maha agung dan dengan segala puji baginya. Selanjutnya adalah i'tidal atau bangkit dari ruku, dan kita membaca Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Artinya, Allah sungguh mendengarkan para pemujinya. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagimu segala puji sepenuh langit dan bumi dan sepenuh apa saja yang Kau kehendaki sesudah itu. Kemudian setelah i'tidal, kita sujud dan membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dibaca sebanyak 3 kali, artinya Maha suci Rabbku yang maha tinggi dan dengan segala puji baginya. Setelah kita sujud, kemudian kita takbir lagi Allahu Akbar, dan kita duduk iftirasi atau duduk di antara 2 sujud dan membaca Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini
wa'afini wa'fu anni. Artinya, ya Allah, ampunilah aku, belas kasihanilah aku, cukupkanlah segala kekuranganku, angkatlah derajatku, berilah rezeki kepadaku, berilah petunjuk kepadaku, berilah kesehatan kepadaku, dan berilah ampunan kepadaku. Ini adalah arti dari doa iftirasi, duduk iftirasi atau duduk di antara dua sujud. Kemudian setelah duduk di antara dua sujud, kita sujud lagi baru kita tahiyat. Nah, tahiyat ini yang kita baca adalah At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Nah, bagi anak-anak yang terbiasa membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad dipersilahkan ya, tinggal ditambah Sayyidina di depan lafal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun di depan lafal ya yang lain. Kemudian arti dari tahiyat akhir. Nah, anak-anak di rumah bisa dibaca berulang-ulang ya, karena tahiyat akhir ini lumayan panjang, maka tentu jika kita mau menghafalnya juga harus sering-sering kita mengulang. Kemudian setelah kita kemudian kita membaca doa ya yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, khususnya ketika selesai membaca doa tahiyat akhir. Doanya adalah Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab kubur, dari azab jahannam, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari keburukan fitnah dajjal. Kemudian yang terakhir adalah kita melakukan gerakan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nengok ke kanan dulu. Kemudian kita membaca lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kiri. Artinya mudah-mudahan atau semoga kesejahteraan dilimpahkan kepadamu sekalian serta rahmat Allah dan berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah penjelasan tentang makna bacaan sholat. Semoga anak-anak di rumah bisa menghafal bacaan sholat dan mengetahui makna atau arti bacaan sholat. Dengan memahami makna bacaan sholat, semakin menambah kekhusyuan kita dalam sholat, dan semoga pula kita menjadi orang-orang yang beruntung. Terima kasih. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Jika anak-anak di rumah suka dengan pembelajaran ini, maka jangan lupa klik like, komen, share, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.